Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi di hari Senin ya untuk mengikuti layanan klasikal bimbingan dan konseling. Sebelum kita masuk ke materi ya, kita mau berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran. Alvin, silakan pimpin doa. Berdiri. Mari kawan-kawan sebelum kita berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu Moris. Selamat pagi anak-anak. Silakan duduk kembali. Oke, minggu lalu kita sempat membahas ya tentang tipe kepribadian yang cocok untuk ya jenjang karir kalian melalui teori Holland. Teori Holland kemarin terbagi dalam Riasek ya, ada berapa? Ada berapa? 6? Ya, ada 6 ya tipe kepribadian yang cocok untuk karir ya. Nah, kita mau review dulu sebelum kita masuk ke materi ya. Namun sebelum itu biar makin semangat kita ice breaking dulu. Ice breakingnya apa? Udah tahu belum? Belum ya. Silakan kalian berdiri. Siapkan bolpen kalian dan cari pasangan kalian. Ya, ini mudah kok ice breakingnya, sudah pernah dilakukan. Ada nggak yang tidak membawa bolpen, pinjam temannya? Silakan boleh pinjam temannya. Masih ada lagi nggak? Nih, ada nih, spidol. Nah, oke. Bolpennya taruh aja di meja. Silakan berpasangan ya. Dengarkan instruksinya. Kalau clap tepuk, kalau boom silakan ya. Tepuk mejanya pelan-pelan aja nggak apa-apa ya. Kalau pen nanti silakan kalian cepet-cepetan ambil ya. Oke. Tangannya siap-siap, nggak boleh mendekati pulpen. Moses boleh mundur lagi ya. Oke. Sudah siap ya? Dengarkan instruksinya baik-baik. Konsentrasi. Ya, tatap pasangannya dulu. Kasih senyum yang paling menawan. Ayo Cak, kasih senyum buat Flo. Oke, ya. Boom. Nah, masih loading. Ya. 1, 2, 3. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Pen. Oke. Udah mulai konsentrasi ya. Kita ulangi lagi, oke? Udah siap ya? Jangan lupa pasangannya ditatap. Kasih senyum lagi yang paling manis. Oke, dilihat temannya sudah bahagia atau belum, sudah senang atau belum. Oke, siap ya? Dengarkan instruksinya. Boom, clap, boom, clap, 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 boom, clap, pen. Oke, silakan duduk kembali. Gimana? Perasaan hari ini ratingnya 1 sampai 10 berapa? Kelompok ini bahagianya hari ini ratingnya berapa? 8. Kalau kelompoknya Aknel berapa? 9,5. 9,5. Kalau Jason berapa rating senang hari ini? Berapa, C? Berapa kelompokmu ratingnya? Rating kebahagiaan hari ini? 5. Wah, nanti kita bermain biar ratingnya
kebahagiaannya naik. Oke, ya. Sebelum kita masuk ke materi, apakah sudah siap semua untuk mendapatkan layanan? Oke, Jason, halo ya. Oke, kalau sudah siap, kita mau review materi minggu lalu dulu supaya kalian ingat dan kalian nanti bermain game bisa seru-seruan sama teman-teman. Oke, kita lihat dulu videonya. Ada yang sudah kenal dengan Bapak John Holland? Bapak John Holland adalah seorang psikolog Amerika yang dapat melakukan meneliti kepribadian pada karir pilihan. Beliau menjelaskan tipe kepribadian dalam menentukan karir dengan singkatan RIASET. Apa itu RIASET? Mari kita bahas satu persatu dalam kenali dirimu dan tentukan karirmu. Kita masuk yang pertama, tipe kepribadian realistik atau biasa dijuluki si pelaksana. Orang dengan tipe realistik cenderung memilih lapangan pekerjaan yang berorientasi pada penerapan serta berhubungan dengan mesin, alat, maupun binatang. Ciri-ciri tipe kepribadian ini antara lain berpikir praktis, kuat secara fisik, senang bekerja di luar ruangan, senang membangun atau memperbaiki sesuatu, lebih menyukai praktik dibandingkan teori, menyukai aktivitas yang membutuhkan koordinasi motor. Pilihan jurusan yang sesuai diantaranya teknik mesin, teknik sipil, teknik elektro, pertanian, perikanan, otomotif, dan farmasi. Mata pelajaran penunjang diantaranya bahasa Inggris, matematika, sains, teknologi, komputer, studi bisnis, pertanian hortikultura, dan pendidikan jasmani. Sementara pekerjaan yang sesuai diantaranya insinyur, mekanik, petani, olahragawan, dan guru. Yang kedua adalah tipe kepribadian investigatif atau biasa dijuluki si pemikir. Orang dengan tipe investigatif cenderung memilih lapangan pekerjaan yang bersifat akademis, mengutamakan pemikiran dan ilmu pengetahuan dalam penyelesaian masalah. Ciri-ciri tipe kepribadian ini diantaranya suka berpikir logis dalam menyelesaikan masalah, suka menganalisis dan memahami sesuatu, lebih menyukai teori dan konsep dibandingkan praktik, menyukai matematika dan sains, serta memiliki rasa ingin tahu yang cukup besar. Pilihan jurusan yang sesuai diantaranya kimia, fisika, gizi, biologi, desain perikanan, perangkat lunak, dan kriminologi. Mata pelajaran penunjang diantaranya bahasa Inggris, matematika, sains, teknologi, dan komputer. Sementara pekerjaan yang sesuai diantaranya ilmuwan, peneliti, ahli medis, farmasi, dan programmer. Selanjutnya, tipe kepribadian yang ketiga adalah artistik atau biasa dijuluki si pencipta. Orang dengan tipe kepribadian artistik cenderung memilih lapangan pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, kebebasan, sehingga dapat mengekspresikan dirinya. Ciri-ciri tipe kepribadian ini diantaranya senang mengekspresikan diri, kreatif, menyukai kebebasan dalam mengekspresikan diri, serta menyukai aktivitas seni peran, keterampilan tangan, lukis, tari, musik, dan menulis sastra atau karya. Pilihan jurusan yang sesuai diantaranya seni rupa, seni tari, seni musik, bahasa, desain komunikasi visual, desain interior, dan arsitektur. Mata pelajaran penunjang diantaranya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ilmu sosial, musik, drama, seni, desain grafis, komputer, dan studi bisnis. Sementara pekerjaan yang sesuai diantaranya arsitek, fashion designer, ilustrator, fotografer, aktor atau aktris, dan penulis. Selanjutnya, yang keempat adalah tipe kepribadian sosial atau biasa dijuluki psikolog. Orang dengan tipe sosial cenderung memilih lapangan pekerjaan yang sifatnya membantu orang lain dan berhubungan dengan banyak orang. Ciri-ciri dari tipe kepribadian ini antara lain pandai bergaul atau bersosialisasi, suka berinteraksi dengan orang lain, berorientasi pada perasaan, suka ramah dan sopan,
serta senang membantu dan melayani orang lain. Pilihan jurusan yang sesuai diantaranya psikologi, bimbingan konseling, komunikasi, keperawatan, serta pendidikan guru. Mata pelajaran penunjang diantaranya bahasa Inggris, ilmu sosial, matematika, sains, kesehatan, pendidikan jasmani, seni, komputer, studi bisnis, dan bahasa. Pekerjaan yang sesuai diantaranya psikolog, guru, konselor, perawat, dan pekerja sosial. Tipe yang kelima yaitu enterprising atau biasa dijuluki si pareto. Orang dengan tipe kepribadian enterprising cenderung memilih lapangan pekerjaan yang sifatnya memimpin, mengarahkan, mengatur, mempromosikan produk, dan mempengaruhi orang lain. Ciri-ciri dari tipe kepribadian ini diantaranya percaya diri, memiliki kemampuan verbal atau komunikasi yang baik, senang menjadi pemimpin, senang mengatur dan mempengaruhi orang lain, serta menyukai hal yang berhubungan dengan bisnis. Pilihan jurusan diantaranya manajemen, bisnis, komunikasi, hubungan internasional, dan hukum. Mata pelajaran penunjang diantaranya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, sains, studi bisnis, akuntansi, ekonomi, ilmu sosial, drama, dan komputer. Pekerjaan yang sesuai diantaranya pengusaha, pengacara, sales, politikus, dan media. Tipe yang keenam atau yang terakhir yaitu konvensional atau biasa dijuluki si pengatur. Orang dengan tipe kepribadian konvensional cenderung memilih lapangan pekerjaan yang terlibat dengan data, informasi, atau file. Ciri-ciri dari tipe kepribadian ini diantaranya suka bekerja dengan angka dan catatan, senang dengan aktivitas yang terstruktur atau tersusun dengan baik, serta memiliki kemampuan dalam menjalankan aturan dan perintah atau arahan. Pilihan jurusan yang sesuai diantaranya akuntansi, statistik, ekonomi, administrasi, dan programmer IT. Mata pelajaran penunjang diantaranya bahasa Inggris, matematika, studi bisnis, akuntansi, ekonomi, dan komputer. Pekerjaan yang sesuai dengan tipe ini adalah akuntan, sekretaris, kasir, serta pegawai. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui potensi diri berdasarkan tipe kepribadian tahap. Selamat, kamu akan semakin dekat dengan komitmen untuk dapat mempersiapkan karir masa depan. Tetap semangat dan Review ya materi minggu lalu. Kalian juga minggu lalu sudah tes ya kepribadian. Kalian masuknya ke kategori yang mana nih dari antara 6 ini? Realistik, konvensional, atau yang investigatif, atau yang sosial, ya, dan lain-lain. Kalian kan kemarin sudah tes ya, sudah mengetahui nih kalian itu masuk ke dalam kategori mana. Nah, tujuan layanan ini adalah supaya kalian dari sekarang bisa mempersiapkan ya layanan karir apa yang akan kalian pilih nanti ke depannya. Kalian lebih minat ke bidang apa nih, jurusan apa nih, sehingga kalian sudah terarah mulai dari sekarang. Tuh, nah sekarang kita akan coba lebih mendalami materi tapi lewat games ya yang sudah Humoris sediakan dan sudah Humoris buat. Namanya adalah Riasek Go. Ya, itu seperti kalian bermain monopoli. Di situ ada kartu misi dan kartu karir. Nah, silakan kelompok 1 bisa bermain ya di papan IFP. Nah, ini cara bermainnya sudah ada di meja masing-masing. Silakan kalian bisa pelajari ya bersama teman-teman kalian dan kalian bisa pecahkan misi ya dan kartu karir yang kalian dapatkan. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Ya, silakan boleh bermain dengan kelompoknya masing-masing. Humoris kasih waktu 10 menit ya. Nah, di situ ada papan skor, silakan kalian boleh isi ya. Yang bisa menyelesaikan misi dapat 10 poin, yang gagal melaksanakan misi dikurangin 5 poin. Oke, jelas ya sampai sini. Oke, kelompok 1 silakan kalau mau bermain di depan juga bisa. Nih papannya. Oke.
Silahkan maju kelompok 1. Kalian bisa main di depan. Nah, sediakan meja boleh sini 1. Ya, kartu karir dan kartu misinya nih ditulis. Oke. Nyanyi sama aktris. Why? Tolong aku suka drama dan suka Ya, tebak pekerjaan. Gampang banget. dikasih apa ini? Tantangan berpantun, menyanyi, atau bercerita. Jadi tentang pekerjaan boleh. Apapun boleh. Berkaitan dengan pekerjaan. Saya dikasih cerita apa sih? Pernah punya pengalaman apa nih? Nih ada 4 pertanyaan. Nah, tuh silakan dijawab. Bisa diberi nama, ditempelkan di kertas HVS yang sudah tersedia. Oke? Silakan kalian boleh isi refleksi dari permainan yang sudah kalian lakukan. Permainan Ria Sek Go. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah bermain? Nah, pengalaman apa yang... Oke, sudah diisi untuk refleksinya. Yang sudah boleh ditempelkan di kertas HVS yang tersedia. Tadi saya sediakan 1 kertas HVS. Silakan ditulis kelompok berapa ya. Jangan lupa ditulis nama identitas kelompoknya siapa saja ya. Untuk kelompoknya Agne kelompok 1, Mika kelompok 2, Jason kelompok 3. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, permainannya boleh sambil dibereskan. Ya, kita sudah di akhir pembelajaran untuk pagi hari ini. Oke, sebelum humoris akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, ya harapannya dengan adanya layanan klasikal tentang karir ini, terutama teori Holland, ya teori Riasek ini, kalian lebih paham lagi, lebih tahu arah karir kalian, minat kalian mau kemana, dan kalian bisa mempersiapkan diri melalui belajar, melalui ya latihan-latihan yang lain sesuai dengan kemampuan dan bakat kalian. Nah, itu untuk pembelajaran siang hari ini, pagi hari ini, maaf ya. Itu saja dari Bu Moris, kita ketemu lagi di Senin depan. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita mau berdoa lagi. Silakan Calvin pimpin doa. Berdiri. Mari Tuhan sebelum mengakhiri pelajaran hari ini. Mari berdoa. Kita dimulai. Doa selesai, beri salam. Terima kasih.
Ya, sama-sama anak-anak, sampai ketemu di minggu depan. Nah.